Dalam satu kesempatan pada tanggal 30 September kemarin, Bapak Prabowo Subianto sempat berpidato. Nah, kira-kira seperti ini cuplikannya. Kondisi nyata mengatakan bahwa 82% rakyat puas dengan kinerja Presiden Jokowi dan pemerintah sekarang. Berarti kalau ibarat sepak bola, Presiden Jokowi itu kapten kesebelasan. Prabowo Subianto ikut tim yang lagi menang ini, saudara sekalian. Berarti keputusan saya bergabung tidak salah. Ya, mak-mak, tolong jelaskan kepada teman-temannya yang belum, ya. Jadi yang tadinya mau ninggalin saya mohon kembalilah. Jangan mau ikut yang tersesat. Karena sebenarnya kita kalau kompak tidak ada yang tidak bisa kita capai. Ketika potongan pidato video tersebut mencuat di sosial media, netizen langsung mengomentari dengan bahasa-bahasa yang cenderung sinis, seperti "gue ogah pilih pengkhianat, ntar gue mampus dicekik." Ada pula yang berkomentar, Prabowo politikus tidak punya visi misi, hanya bebek, pandangan tentang masa depan sudah rabun. Mungkin kita bisa melihat bebek di sini maksudnya adalah Pak Prabowo hanya tahu nempelin yang menang saja. Padahal kita semua tahu kemenangan itu harus diperjuangkan. Ada pula yang berkomentar, pernyataan blunder dengan menggunakan diksi sesat justru akan menimbulkan gelombang anti Prabowo yang semakin besar. Mengingat yang mendukung Amin itu dari kalangan terpelajar dan ahli agama. Ia menutup dengan komentar, semua akan amin pada waktunya. Sahabat Blokosuto sekalian, perlu kita ketahui bahwa amin di sini maksudnya adalah Anies dan Caimin. Nah, bagaimana menurut sahabat sekalian? Tidak sedikit juga orang yang setuju kalau yang sedang dipertontonkan oleh Bapak Prabowo ini adalah bentuk playing victim. Merasa ditinggalkan, padahal sebenarnya dialah yang bersikap untuk pindah haluan. Dengar-dengar sih ya, karena Pak Prabowo tidak ingin ketinggalan untuk juga merasakan lezatnya kue kekuasaan. Wah, benar-benar komentar yang sangat sinis ya netizen. Tapi ada pula komentar pembelaan dari kubu beliau yang mengatakan bahwa sikap tersebut beliau ambil agar perpecahan suara yang terjadi pasca pemilihan presiden tahun 2019 tidak semakin besar dan tidak semakin berkepanjangan. Menurut teman-teman, mana yang lebih masuk akal? Nah, sebelum memutuskan, ada pula komentar dari netizen yang cukup menyelekit dan bisa jadi pengingat untuk kita semua. Seperti ini, Pak Prabowo, Anda masuk istana, sedangkan pendukung Anda masuk penjara. Nah, mengingat komentar ini, tentu rasanya akan sangat lucu jika saat ini Pak Prabowo meminta kembali emak-emak ras terkuat di muka bumi ini untuk mendukungnya lagi. Kelucuan ini tidak berhenti sampai di situ. Kalau kita lihat ke belakang, statement-statement Pak Prabowo ini, kalau bukan saling bertabrakan, paling-paling ya mungkin berubah-ubah. Nah, masalahnya memang manusia bisa punya pandangan yang berubah-ubah. Tapi Bapak Prabowo Subianto lucunya adalah mengatakan A pada menit sekian, kemudian mengatakan B di beberapa menit kemudian. Tidak percaya? Ini buktinya. Bapak Prabowo lama. Pandangan Bapak terhadap korupsi gimana nih Pak? Kalau ada anggota Gerindra yang korupsi, saya yang akan masukin ke penjara sendiri. Oke ya. Kalau Pak Prabowo baru gimana? Kalau memang hukum mengizinkan, kalau dia masih dianggap masih bisa dan rakyat menghendaki dia karena dia punya kelebihan-kelebihan lain, mungkin korupsinya juga nggak seberapa. Lah, cepet banget Pak berubah pikirannya. Nah, Bapak Prabowo lama,
Katanya Bapak anti asing ya? Sahabat Glokosito sekalian, menurut Anda, apakah beliau layak mendapatkan kesempatan kedua? Beri komentar ya.